Sahabat pengusaha, masih berada di acara Titik Nol, membongkar rahasia sukses pengusaha bersama saya Yusce Yusman dan Om Eri. Bersama bintang pengusaha kita Rangga Umara. Nah, kalau kita lihat di sini ada program atau terobosan bernama Kuliner Mastery. Ini kita bongkar. Ini maksudnya apa ini? Ada tulisan rahasia sukses membuka bisnis kuliner dengan banyak cabang dengan sistem yang tepat. Ini perlu dibongkar nih. Om Rangga ini udah macam-macam aja nih programnya dalam rangka mengembangkan bisnis. Langsung aja, Om Eri. Oke, Om Yo. Monggo. Nggak, langsung jawab aja deh, Kak. Iya. Nggak usah panjang lebar, saya nanya lah. Jawab aja. Jadi kuliner mastery ini sebenarnya kita membangun ekosistem ya, ekosistem pengusaha kuliner gitu ya, tapi yang pakai sistem. Nah, saya keliling roadshow gitu ya. Nah, saya ini kan praktisi, selain praktisi ya saya juga menjadi coach gitu ya. Tapi satu saat gitu ya, saya juga harus bertransformasi menjadi sistem yang ada di yang biasa kita pakai sehari-hari gitu ya, kayak aplikasi Gojek gitu ya, kayak aplikasi aplikasi lainnya. Kenapa saya kembali ke situ? Karena memang kan basic saya adalah orang informatika, gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan ini bertransformasi bukan cuma saya gitu, tapi nanti teman-teman pengusaha kuliner akan punya partner sistem gitu ya, yang akan mempermudah bisnis kulinernya. Jadi mereka hanya cukup fokus di produknya aja. Gitu. Jadi nanti ada yang memasarkan. Iya, bukan cuma memasarkan, Macam-macam ngatur ya? orangnya, Ngatur orangnya. by aplikasi. Nah, Menggunakan sistem. terus apa target dari Rangga membuat sistem ini untuk bisnis-bisnis Rangga yang sudah berjalan? Ya pasti kita juga akan implementasikan di bisnis saya gitu ya. Terus manfaat untuk itu tadi bahwa dia bisa mempromosikan ini dia ya, mungkin bukan hanya mempromosikan usaha dia tapi juga edukasi ya di situ. Betul, ya. Edukasi apa aja yang akan ada di aplikasi itu nanti? Ya ini edukasi di sistem ini akan ada POS-nya, akan ada POS-nya, kemudian apa itu ada POS itu? POS itu kayak sederhananya gini lah, buat mencatat transaksi. Ya. Buat mencatat transaksi, nanti ada bisnis analitiknya, kemudian ada sistem sampai absensi, nanti ada di situ. Ya. Absensi karyawan sama HRM, aplikasi HRM Ya. di situ. Jadi untuk mengatur karyawan gitu ya. Nah, ini mungkin 1-2 bulan inilah kita launching aplikasi. Sudah launching ya. 2 bulan ini. Aplikasi itu bisa didapatkan dari mana nanti? Nanti ada di Play Store. Play Store Ada dengan di cara Play Store. gratis. Jadi ada yang gratis, kayak POS-nya kita gratisin, tapi ada juga nanti aplikasi Yang berbayar, khusus berlangganan, VIP, ya? berlangganan. Ya. Gitu. Oke. Saya ingin kembali lagi ke masalah bisnisnya Rangga yang di Pecel Lele. Ya. Yang setahu saya sih sudah lebih dari 100 cabang ya. Ya. Pecel Lele itu. Ya. Apa kiat Rangga atau strategi Rangga waktu membangun bisnis ini menjadi bisnis franchise? Bisa cerita sedikit nggak tentang bisnis franchise? Ya, bisnis franchise ini kan sebenarnya menjual pengalaman. Iya. Kita menjual pengalaman yang kita punya gitu ya, kemudian kita tawarkan ke orang lain supaya orang dapat memulai bisnis, tapi resikonya kita udah duluan yang tahu gitu ya. Iya. Nah, ya kemudian dari situ dia membeli pengalaman kita gitu ya, dengan berbagi keuntungan dengan sistem royalti gitu ya. Itulah mekanisme bisnis franchise. Tapi kita juga sebagai franchisor atau pemilik bisnis harus melengkapi diri kita dengan organisasi. Ada organisasi, ada SOP, ada sistem. Gitu Juga ya. ada merek ya. Ada di situ. merek. Yang paling penting adalah mereknya Merek. harus terus dikembangkan. Nah, ini yang ingin saya bongkar di Rangga. Waktu Rangga mulai berbisnis, Pecel Lele Lela ini kan belum ada.
Kan gitu ya. Ya. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, Rangga bisa membuat bahwa pecel lele Lela ini satu brand yang tingkatnya nasional. Ya. Apa dulu yang dilakukan oleh Rangga di dalam membangun merek ini? Ya. Nah, kita melakukan yang namanya personal branding waktu itu. Jadi saya menempelkan pecel lela ini dengan personal branding saya. Ya dengan melakukan apa? Ya kita seminar gitu ya, kita seminar, kemudian kita masuk di talk show. Dan saya masih ingat kenapa waktu itu bisa cepet banget pecel lela ya karena saya main Twitter, main Facebook waktu itu sampai akhirnya masuk Kick Andy. Begitu masuk Kick Andy langsung booming gitu. Dan media-media lain ngikutin. Nah, apa yang disampaikan di situ ya perjalanan membangun bisnisnya gitu ya. Kayak gitu. Ya. Dan sempat tembus ke istana itu lele ya. Iya, meningkatkan taraf hidup lele berarti ini. Iya. Nah, siapa itu yang membawa Rangga ke istana waktu itu siapa? Waktu itu zaman Pak Fadel Muhammad. Menterinya ya. Pak Fadel Muhammad. Itu teman Rangga atau ada hubungan keluarga sama Fadel Muhammad? Nggak ada. Lagi deketin putrinya. Oh ada kok. Enggak, Pak Fadel itu kebetulan dulu kan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, jadi kita sering diajak-ajak tuh jadi binaannya Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi ya. Ya. Nah, tapi setelah ganti menterinya ya beda lagi kebijakannya. Ya. Padahal sekarang Yus, ada yang saya menarik dari merek yang dibangun oleh Rangga, yaitu pecel lele Lela. Kayaknya enak gitu dengarnya. Pecel lele Lela enak di lidah. Mudah diucapkan, mudah diingat. Dua kata ya. Gimana? Apa yang menginspirasi kok keluar merek itu waktu itu? Ya karena ada rimanya aja, jadi ada pengulangan kata kan lele, lela. Nah ini juga ada maknanya ya. Nah apa tuh? Orang biasanya kan mikirnya Lela itu nama perempuan. Iya. Padahal bukan nama gitu. Aslinya kan Janggotan yang punya. Lela itu singkatan dari lebih laku. Gitu. Itu dari Rangga yang dulu punya ide itu atau ada yang ngusulin? Dari saya. Dari Rangga ya. Iya. Ada aja inspirasi ya. Ya, inspirasi itu ya munculnya nanti ada aja kalau udah dijalanin, ayo we jalannya gitu. Terus yang saya menariknya lagi, waktu saya makan di pecel lele Lela, itu ada tulisan yang namanya Lela makan gratis. Iya. Gitu. Itu efektif nggak cara itu waktu itu? Ya lumayan efektif. Pokoknya bayarnya pakai KTP aja yang namanya Lela, terus yang ulang tahun. Tapi yang saya lihat dengan ini itu malah banyak media-media yang meliput mengangkat ini itu ya tulisan bahwa yang namanya pecel lele Lela makan gratis, yang sedang ulang tahun makan gratis. Nah, saya lihat banyak itu perusahaan kuliner yang ngikutin cara bermarketing seperti itu. Itu Rangga waktu itu yang punya kreatif seperti itu, membuat strategi marketing itu Rangga sendiri. Ya kebetulan saya ada juga beberapa yang memang ya kita karena sering jalan, sering makan, jadi kan ada ngeliat ada inspirasi di tempat ini, ada inspirasi di tempat ini. Nah dari situ saya ikutin aja. Kayak termasuk tulisan mengecewakan bos bahaya besar, tapi mengecewakan customer bahayanya lebih besar. Karena bos kita digaji sama customer. Itu betul itu Yus, ada ditulis itu di outlet. Saya lihat di Jogger waktu itu. Nah, saya adaptasi di tempat saya Jogger gitu. Di Bali Di Bali. Ini kamarnya nih di sini nih. Nah, sekarang ya kita harus rajin survei lah istilahnya ya, ngelihat. Satu lagi yang Om Yus, yang khas dari pecel lele Lela waktu itu, kalau kita ke outlet. Ya Pak Om. Waktu kita datang selalu disambut. Disambut dengan ucapan selamat pagi Lela. Selamat pagi ya waktu itu ya? Selamat pagi. Selamat pagi Lela. Selamat apa selamat? Selamat. Oh selamat. Selamat pagi Lela. Dan itu semua karyawan yang ada di outlet itu, semua sampai ke dapur waktu itu mengucapkan selamat ya. Iya. Nah, apa makna dari ucapan selamat pagi Lela itu? Supaya diomongin orang aja Pak. Jadi, gitu. Kan walaupun waktu itu malam diteriakin selamat pagi, ya supaya jadi bahan omongan aja. Karena tadinya saya terpikir gini, dengan di depan, waktu itu kan yang bagian depan, kasir. Yang paling depan kalau saya lihat dulu ya. Kasir bilang,
selamat pagi Lela ketika saya datang. Ya. Kemudian sampai ke dapur, itu seperti apa ya? Kur. Yang tadinya saya terpikir, oh mungkin ini adalah memberitahu semua ini supaya bergerak, bahwa ini ada konsumen ini datang. Ya, salah satunya itu. Iya. Tapi betul ya, Betul. yang saya lihat seperti itu ya. Supaya siaga lah istilahnya. Yang tadinya lagi duduk-duduk, atau mungkin yang di dapur lagi tidur ya. Iya. Dia bangun dengan mendengar ada ucapan Selamat pagi. selamat pagi. Dan itu mulai dari depan Yus, sampai ke belakang itu mengucapkan selamat pagi Lela. Yang hebat itu adalah yang memanagenya. Yang punya ide. Iya, itu dia konsisten. Iya. Kalau kita disuruh paling seminggu 2 minggu ditinggalin bos ya, udah agak bilang begitu. Mungkin bosan itu gimana tuh supaya karyawannya tetap menjaga budaya perusahaan gitu, budaya perusahaan itu gimana tuh? Itu harus disampaikan dari awal gitu ya. Itu jadi SOP waktu SOP. itu. Yang selamat pagi Lela jadi itu. SOP. Nah itu SOP itu malah sekarang kalau di Horistic kita udah pakai CCTV yang ada speakernya. Jadi kita Kalau bisa mereka tahu. nggak ngomong gitu ada sanksinya nggak? Ya paling nanti pengurangan scoring aja. Skor itu fungsinya untuk apa? Bonus? Iya. Iya pengurangan nilai. Itu Nilai. nanti bonus. Bukan lari ke bonus, lari ke performa nanti. Oh, for Gitu. kinerja ya. Om, ini ada tulisan bisnis kuliner go internasional. Maksudnya apa itu? Ya kita bisa buka di Malaysia waktu itu. Ada 6 cabang di Malaysia. Ini juga pengembangan ya? Pengembangan. Kita udah waktu itu sempat buka di Malaysia. Ya kita di Malaysia sebenarnya jualan cerita aja. Dan tadinya kan mereka mau bukanya kecil-kecil. Cuma saya bilang ya kita di sana bukan mau buka restoran. Ya. Kita di sana ini mau bawa cerita bahwa ada rumah makan dari Indonesia yang udah 40 cabang dan sekarang mau hadir di Malaysia gitu. Oke. Makanya di Malaysia buka gede-gede waktu itu. Masalah karyawan nih, mau saya tanya. Gimana cara Rangga membuat karyawan ini menjadi loyal? Ya Karena itu penting menurut saya Rangga. ya harus bisa jadi temen gitu ya, bisa jadi temen. Jadi karyawan dijadikan teman oleh Rangga Ya. begitu. Ya teman itu dalam arti apa nih? teman dalam arti gini loh. Ya kita kan bicara memanusiakan manusia gitu ya. Ya. Kita ada komponen ya manusia yang lain misalnya customer ya, manusia yang lain karyawan. Nah, selama ini kan kita lupa mengukur ya, mengukur kepuasan karyawan. Kita berpikir ya sama karyawan itu ya sebatas sudah digaji ya cukup gitu. Ya. Padahal tugas kita tuh banyak ya, kita juga bikin mereka pinter. Tapi kebanyakan pengusaha takut bikin pinter karyawannya, takut jadi pesaing atau kompetitornya. Iya. Tapi pernah terjadi kan di Pecel Lele Lela? Iya, dan buat saya nggak masalah karena di bisnis manapun pasti. Ya. Gitu. Waktu itu saya cepat dengar ada salah seorang pegawainya Pecel Lele Lela juga membuka lele sendiri ya. Ya, Apa yang dirasakan oleh Rangga ketika dia membuka sendiri? Ya nggak masalah. Nggak ada masalah. Saya nggak kan sejak awal ya. Saya berbisnis ini tidak tergantung sama orang. Tapi saya membuat orang menjadi pintar supaya bisnis saya juga pekerjaan saya menjadi lebih mudah. Tapi orang keluar masuk itu kan sudah bagian dari perjalanan bisnis. Bisnis apa aja orang keluar masuk. Tapi yang paling penting bisnisnya tetap jalan walaupun orangnya udah orangnya ganti-ganti gitu ya. Oke Om Eri, Om Rangga, kita sudah berada di penghujung acara. Kemudian sahabat pengusaha juga ingin mendengar nih, apa kira-kira pesan untuk para pengusaha muda yang ingin bergerak tapi kakinya sungguh berat untuk melangkah. Ini perlu ada satu motivasi. Silakan Om Rangga untuk memberikan motivasi kepada pengusaha muda kita. Boleh panjang, boleh pendek, silakan, bebas lah. Ya pokoknya kalau mau mulai bisnis gitu ya, jadi jalan aja dulu, mulai dari yang sederhana, tapi mimpinya harus luar biasa ya. Nggak pernah ada cita-cita yang terlalu besar gitu ya. Yang ada upaya kita yang nggak sebesar cita-cita kita gitu ya. Jalani aja, nikmati aja prosesnya. Bisnis ini sama kayak orang naik gunung gitu ya. Dari jauh kelihatannya tinggi. Pada saat kita sudah daki, sudah kita naikin, ternyata ada di bawah kaki gitu ya. Dan jangan pernah mengeluh, nikmati setiap prosesnya, yakin aja sampai di tujuan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum Oke, tepuk tangan dong bro.
Luar biasa, sahabat pengusaha. Tetap di titik nol, membongkar rahasia sukses pengusaha bersama saya Yusce Yusman dan Om Eri. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Di episode ini sangat luar biasa. Om Rangga banyak sekali memberikan satu inspirasi untuk para pengusaha, untuk sahabat-sahabat yang ingin melangkahkan kaki dalam upaya menjadi pengusaha. Bagaimana caranya tadi sudah disampaikan, dan kalimat-kalimatnya itu bisa menjadi inspirasi untuk kita contoh, ya. Oke, Om Eri. Ya. Enggak, makasih ya, Kak ya. Terima kasih. Ya, sukses untuk Rangga. Om Rangga, semoga kita bisa berbincang-bincang di segmen atau di episode yang lain. Ya. Ya, untuk membongkar yang lain-lainnya nih. Ya, pasti akan ada waktu berikutnya untuk Rangga. Karena banyak sekali ilmu yang dia punya, Om Yus. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Tetap di titik nol.